Ya, halo teman-teman ya atau Bunda, Ibu, Bapak, Nita di sini. Seperti yang tadi jelasin tentang konsepnya itu sendiri. Kenapa sih anak-anak berkebutuhan khusus kan beda-beda ya. Nah, saya di sini juga bareng partner saya, pakarnya juga yang dimana edukasi di penyembuhan alami kami 888. Beliau Pak Kelvin ya, atau nanti kalau lihat nanti penjelasan lebih lanjut banyak beliau ya di situ ngisi acara juga. Nah, di sini kan ada pertanyaan ya Pak Kelvin ya, atau seputar anak berkebutuhan khusus itu kan beda-beda ya. Ada yang jadi berkebutuhan khusus kan ada tipenya beberapa hal ya. Ada yang speech delay karena faktor yang awalnya normal ya, atau tiba-tiba karena faktor step habis itu jadi speech delay, atau faktor banyak hal lah ya, pertumbuhannya tumbuh kembang yang nggak baik, itu pertama. Di usianya ada yang 3 tahun, 6 tahun, itu yang karena faktor ada hal, tiba-tiba sakit, step, terjadi gitu. Nah, ada yang kedua memang dari 1-2 tahun kok belum ngomong, proses fase yang tengkurap, terlentang, berdirinya itu ada yang kurang gitu lah, akhirnya terjadi namanya kekurangan itu sendiri ya. Terus ada yang faktor karena Down syndrome, memang dari DNA-nya seperti itu ya, terjadi Down syndrome ya. Nah, dari konsep kita punya nutrisi alpha meta ya, ini nutrisinya seperti yang saya jelaskan, ini alpha spinnya juga. Kenapa itu sangat membantu sih untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus, walaupun faktor umur beda-beda nih Pak Kelvin. Ada yang masih kecil, yang masuk ke saya 3, 5, 7 tahun ya, under masih golden age. Kedua ada yang di atas itu gitu loh, seperti itu. Boleh nggak dikasih pemahaman konsep kita ini kenapa sendiri? Bisa membantu? Oke. Jadi memang kalau anak-anak kebutuhan khusus ya, apapun itu jenisnya, terutama yang paling umum adalah speech delay ya, lambat bicara, autis dan sebagainya. Mereka tuh punya tantangan dalam 2 hal yang pasti. Dalam 2 hal utama. Pertama dari segi otak. Jadi kalau istilah medisnya tuh, otak mereka tuh banyak neuronnya, banyak sambungannya itu yang tidak terkoneksi, sehingga antara mereka mendapat informasi dengan keluar itu nggak maksimal. Makanya seringkali banyak para orang tua yang melakukan banyak terapi ya, biasa terapi yang dilakukan itu sifatnya dari luar, terapi bicara, terapi perilaku, terapi ABA, itu kan membantu dari luar semua. Bukan itu nggak penting, itu penting, tapi jadi nggak maksimal karena mereka bisa menyerap tapi nggak bisa keluar komunikasinya, karena yang tadi banyak yang tidak terkoneksi di dalam sini. Saraf-sarafnya itu masih banyak yang putus istilah katanya. Nah, kenapa penting alpha meta? Nomor 1 prioritas memang adalah harus minum alpha meta, karena alpha meta ini dia nutrisi makanan pokok untuk sel, dan memang dia sangat alami karena terbuat dari kulit arinya beras merah, yang mana memang makanan pokok manusia dari zaman nenek moyang dulu sampai hari ini ya biji-bijian beras. Bagusnya lagi dia bukan berasnya melainkan kulit arinya, jadi intisari bagian terpentingnya yang diambil, sehingga ketika dikonsumsi dia langsung masuk ke dalam sel, cepat menyerap ke dalam sel dalam hitungan 30 detik. Nah, terutama di bagian otak, satu-satunya nutrisi yang bisa menembus membran sel otak itu alpha meta, karena di dalamnya ada kandungan alpha PSP, polisakarida peptida. Nanti bisa di searching juga di internet, yaitu satu sel, satu bagian yang ibarat satu komponen yang paling dibutuhkan vital untuk sel, seperti itu. Nah, itu fungsi utama. Pertama untuk di otaknya. Jadi dia memperbaiki sel-sel di otak sehingga ketika dibantu terapi dari luar itu jadi lebih maksimal lagi. Jadi ini tidak menggantikan terapi yang dari luar tadi semua ya. Ini bisa dijalankan berbarengan. Ibaratnya kondisi otaknya itu dipersiapkan dulu untuk dapat informasi dari luar. Itu pertama. Kedua, anak-anak kebutuhan khusus juga punya tantangan di otak keduanya, dalam hal ini pencernaan atau usus. Usus itu dibilang otak kedua. Kenapa? Karena itu yang mengatur banyak hal. Terutama kalau anak-anak kebutuhan khusus itu biasa ada istilahnya leaky gut syndrome, sindrom usus bocor. Jadi ada kebocoran-kebocoran halus di ususnya yang ketika mereka salah makan sesuatu, biasa kayak gula atau tepung ya, itu bisa membuat zat-zatnya itu terbawa ke otak, menghambat perkembangan otak. Itu pertama. Kedua, membuat mereka jadi hiperaktif, jadi nggak bisa tenang, tantrum dan sebagainya. Makanya ada istilah diet gluten, diet kasein, diet untuk tepung sama gula. Nah, itu memang ada poin benarnya ya, karena memang untuk anak-anak tertentu salah makan sedikit aja mereka bisa bisa nyala terus berjam-jam. Nah, ini salah satu fungsinya juga adalah untuk memperbaiki pencernaan. Karena sama, pada dasarnya manusia itu kan dari ujung rambut sampai kaki isinya sel semua. Sehingga kalau ada bagian yang bermasalah di tubuh kita, berarti selnya ada yang ikut sakit. Nah, dengan alpha meta ini, itu yang prioritas utama untuk memperbaiki seluruh selnya, metabolisme pencernaannya, juga neuron-neuron di otaknya tadi. Itu hal pertama. Nah, ini sifatnya membantu dari dalam dan ini alami. Jadi tidak bertentangan dengan obat, meskipun ada dikasih vitamin, ada dikasih apapun, nggak masalah. Ya. Kedua, memang kombinasi terapi kita tuh 2 hal. Ini alpha meta dari dalam, alpha spin dari luar. Nah, kalau alpha spin ini lebih bersifat untuk apa? Untuk mengharmoniskan, memprotek. Karena nggak dipungkiri zaman sekarang era teknologi, semua pakai gadget. Mau dari anak kecil sekarang udah mainnya handphone. Nggak dipungkiri perkembangan zaman ya. Tapi di satu sisi sinyal atau dampak frekuensi dari
elektronik, gadget semua itu radiasi yang kita bilang itu punya pengaruh nggak baik untuk kesehatan. Salah satu menghambat perkembangan otak, kedua dia frekuensi beta. Sedangkan anak-anak kebutuhan khusus mereka tuh butuh banget frekuensi otaknya di alfa, tenang, konsentrasi, fokus. Biasa didapat pada saat lagi tidur yang nyenyak sekali, deep sleep. Nah, sedangkan radiasi atau frekuensi yang dari handphone itu sifatnya beta, membuat mereka tuh selalu on, siaga, tapi jadi nggak terkontrol emosinya, mengganggu perkembangan otak. Nah, makanya penting alpha spin karena dia mengharmoniskan lingkungan kita dari dampak radiasi tadi, menjaga sel-sel otaknya ini ibaratnya frekuensinya frekuensi alpha, frekuensi yang anak itu bisa anteng, bisa tenang, bisa fokus, bisa konsen, seperti itu. Nah, cara penggunaannya simple, ya didekatkan dengan tubuhnya. Jadi dikalungin kah, atau biasa kita pakai senter, diterapi dengan senter, disenterin berjam-jam pada saat tidur atau lagi aktivitas juga nggak apa-apa. Juga bisa dengan air. Nah, kalau air itu untuk apa? Untuk supaya strukturnya jadi bagus. Boleh disulingkan ya, tapi kalau disulingkan kan otomatis harus punya lebih dari satu ya, supaya steril, dikhususkan untuk air. Tapi kalau hanya punya satu ya sementara ditaruh di atasnya gelasnya atau botolnya. Pada saat bikin alpha meta nanti ada video contohnya, bisa dilihat ya. Jadi dua kombinasi ini yang saya bilang dinamakan penyembuhan alami. Karena prinsipnya dia adalah memberi makan ke sel, memprotek tubuhnya, membuat kondisi tubuhnya itu dalam kondisi yang terbaik untuk bisa self healing, menyembuhkan secara alami dari dalam. Yang menyembuhkan itu sebenarnya bukan ini, yang menyembuhkan tubuhnya sendiri. Asalkan sel-sel itu dapat nutrisi yang cukup. Asalkan sel-sel itu berada dalam frekuensi yang bagus, yang harmonis. Nah, dua hal ini, dua benda ini, alpha meta yang dari dalam, alpha spin yang dari luar, itu membantu self healingnya, membawa mereka tuh dalam kondisi tubuh yang paling baik untuk bisa menyembuhkan dari dalam. Itu kurang lebih gambaran seperti itu. Nanti dilihat, kita banyak sekali testimoni, nanti bisa buka juga di YouTube, bisa dikirimin juga, minta sama pengundangnya ya. Banyak kesaksian dari berbagai tantangan tuh yang pada akhirnya berangsur-angsur semakin membaik. Memang tidak sama setiap orang, setiap anak ya. Karena kan usianya berbeda, penanganannya berbeda, seberapa parah selnya rusaknya juga berbeda. Makanya kenapa harus sabar, harus konsisten dan sabar. Minimal coba selama 3 bulan tuh jangan putus. Alpha meta ini sehari 3 kali minimal. Artinya lebih boleh. Karena dia bukan obat, tidak ada dosis, tidak ada efek samping. Seperti itu. Thank you Pak Kelvin. Kalau untuk faktor usia kan kadang nih, apakah kan anak saya udah di bawah golden moment gitu golden age gitu ya. Apakah ada progres untuk anak-anak yang di atas 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun? Selalu ada harapan. Karena kembali lagi ya, nggak ada, pada akhirnya akan sama-sama keluar biaya untuk mengobati atau memperbaiki gitu. Kalau bisa dimulai lebih cepat lebih bagus. Intinya selalu ada harapan. Selama tubuh kita tuh masih ada sel yang bekerja, selama masih ada sel yang aktif, ya tetap bisa berguna, bisa bermanfaat. Minimal secara daya tahan tubuh mereka akan jauh lebih fit. Contohnya Down syndrome ya. Down syndrome itu kan beberapa case punya dalam tanda kutip ya ada kekurangan secara fisik yang itu memang nggak mungkin bisa pulih karena itu bawaan. Tapi minimal efek dari Down syndrome-nya, biasa Down syndrome itu juga berdampak kayak jantung, macam-macam. Nah, minimal efek-efek yang ditimbulkan dari itu nggak sampai parah. Dengan kita minum alpha meta, jaga dia punya daya tahan, memperbaiki sel-selnya, tidak akan semakin parah. Seperti itu. Apakah bisa sembuh? Ya, semua itu di tangan Tuhan. Tapi minimal kita berusaha. Dan yang paling penting pahami tadi prinsipnya ini dia alami. Seperti kayak kita makan beras, bedanya kalau beras itu untuk enak di mulut dan yang di perut, tapi kalau ini untuk selnya, untuk bagian pokoknya di dalam tubuh kita, seperti itu. Ya. Thank you Pak Kelvin. Dan terakhir nih, ini kan harganya sendiri ya Pak ya. Maksudnya kan apa bedanya ini sama beras merah yang di pasaran gitu loh? Kan memang banyak yang bilang memang disuruh akhirnya memang makan beras merah gitu. Tapi apa bedanya alpha meta ini sendiri sama yang di pasaran itu sendiri? Betul. Memang ini terbuat dari kulit ari beras merah. Cuman yang perlu dipahami pembeda utamanya adalah ini bukan beras merah sembarangan yang seperti ditemukan di pasaran, enggak. Ini beras merahnya pun beras merah pilihan 10 jenis terbaik dari Thailand yang ditanamnya di lembah Siam. Itu lembah yang sangat organik, umurnya udah ribuan tahun. Jadi secara ekosistem di sana pun sangat benar-benar sehat diperhatikan. Kandungannya, panennya pun setahun sekali untuk menjaga kandungan nutrisinya. Makanya satu saset ini itu untuk membuat ini sama dengan 10 kilo kulit ari beras merah yang diekstrak loh. Jadi bisa bayangkan kalau kita mau dapat seperti ini ya kita makan 10 kilo, tapi mungkin enggak. Dan itu yang diambil kulit arinya semua. Itu pertama. Kedua, dia prosesnya adalah proses yang sangat, kalau kita bilang namanya stabilisasi. Jadi menjaga kandungan nutrisinya tuh terkunci di dalamnya. Karena beras itu gampang teroksidasi. Kita taruh di tempat terbuka ya, karena oksigen, karena udara, dia udah terlepas. Jadi tepung-tepung istilahnya kulit-kulit arinya tuh banyak yang teroksidasi, banyak yang berguguran. Sehingga ketika dimasak, dicuci berkali-kali, yang kita makan tuh lebih banyak
gulanya sebenarnya lebih banyak ampasnya ketimbang nutrisi yang baik untuk tubuhnya. Oke. Nah itu pembeda utama. Kalau ini dia adalah benar-benar nutrisi utamanya yang dikunci. Itu teknologi sangat canggih memang. Makanya kenapa secara sertifikasi produk ini pun tidak sembarangan. Sudah melalui banyak tahapan uji, bahkan terdistribusi udah di lebih dari 30 negara. Jadi bukan produk yang kayak beras merah yang bisa ditemukan di pasaran, sangat berbeda. Dan memang kalau secara murah mahal itu relatif ya. Kalau pada akhirnya bisa membantu pulih lebih cepat dan lebih alami, bukankah jauh lebih menghemat pada akhirnya? Seperti itu. Ya kurang lebih itu sih. Ini terakhir Pak Kelvin, perihal tentang kenapa sih harus ini kan ada pertanyaan yang minum susu, anak saya udah lama minum susu gitu kan. Bagaimana memasukkan ini Cara. si Meta, apalagi Oke. ada Sensitif ya sensitif banget kan. Oke, memang ada beberapa orang tua kan kadang ngasih anaknya susu dan sebagainya. Oke, kalau sudah terjadi ya sudah. Tapi yang penting kalau bisa mulai dikurangin. Karena nggak dipungkiri sebenarnya makanan paling pokok untuk manusia itu selain ASI, bubur, ya biji-bijian. Salah satu Avameta ini sebenarnya. Nah, memang kalau bisa bertahap dikurangin. Dalam arti gini, jangan langsung kaget juga. Yang paling penting gini, nomor satu adalah orang tuanya paham dulu. Ini gunanya apa, ini manfaatnya apa. Sehingga tidak gampang menyerah ketika anak itu menolak. Sangat wajar kok anak itu nolak karena mereka kan sudah terbiasa minum sesuatu yang kayak susu yang manis dan sebagainya. Ada hal baru mungkin mereka tidak biasa konsumsi. Tapi yang paling penting orang tuanya paham, mengerti tujuannya apa. Sehingga kita nggak boleh kehabisan cara, nggak boleh kehabisan kreativitas idenya gitu ya. Jangan menyerah. Banyak cara. Nah, Avameta ini bisa dikombinasi dengan apapun. Campur di makanannya, di sopnya, di susunya pun boleh. Yang penting jangan pakai gula, itu saja. Selebihnya boleh. Memang terbaik adalah kalau bisa murni, artinya cuma dengan air. Nah, tapi kalau misalkan belum terbiasa, bertahap dicobain pelan-pelan sedikit-sedikit, diselingi-selingi. Sambil mulai pelan-pelan susunya dikurangin. Susu yang paling bagus untuk manusia itu sebenarnya cuma ASI. Lepas dari itu sebenarnya itu sifatnya tambahan, bukan yang utama. Nah, mulai pelan-pelan dikurangin, gantikan dengan Avameta. Nah, caranya gimana? Macam-macam. Bisa mungkin pada saat anak itu lagi olahraga, habis jalan-jalan kecapean, kehausan banget. Nah, kasih minum ini Avameta sedikit, setengah saset misalkan. Atau mungkin dikasihkan gelas atau botol yang cantik supaya dia nggak fokus ke rasanya dan sebagainya. Itu cara-cara kreatif yang bisa dipakai, ya kurang lebih seperti itu. Nanti bisa tanya lagi, konsultasi tips-tipsnya yang dilakukan oleh para bunda-bunda ya. Bagaimana memberikan anaknya yang awalnya kesulitan atau cerewet dalam hal konsumsi hal yang baru. Ya. Seperti itu. Thank you ya Pak Kelvin. Sama-sama. Mungkin itu penjelasannya nanti Bunda, Ayah, Kakak, Mbak nanti bisa langsung tanya lagi ya. Itu kurang lebih penjelasannya. Oke, thank you ya Pak Kelvin. Sama-sama. Iya.